Video ini akan menjelaskan bagaimana sifat peduli seseorang terhadap isu-isu yang berbau politik, hukum, tata negara, dan birokrasi justru mempunyai dampak secara langsung atau tidak langsung terhadap perekonomian sebuah negara secara holistik, dari bisnis maupun investasi. Dalam memberikan korelasi kepada judul video ini dengan Pancasila, saya akan mengutip sila yang keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Alasan untuk sila ini lebih tepat dipakai sebagai acuan dalam menjelaskan tema video ini, bahwa sila keempat menekankan pentingnya musyawarah, berdemokrasi, dan partisipasi aktif dalam pemerintahan serta pengambilan keputusan bersama. Tidak menyampingkan bahwa kepedulian semua pihak terhadap politik, hukum, tata negara, dan birokrasi menjadi refleksi bagaimana kondisi masyarakat dan rakyat setempat, khususnya di sektor ekonomi, seperti yang ingin disampaikan dalam video ini. Di sini saya tidak ingin menyinggung apa-apa peristiwa, kasus, atau tragedi, tapi berusaha untuk memberikan pemahaman secara langsung, pemahaman yang jitu dengan menerbitkan analogi-analogi yang mungkin bisa kita cerna dan cermati bersama. Sebagai contoh, saya akan memberikan analogi bahwa sebuah negara sedang melakukan pemilihan pemimpin yang baru melalui sistem demokrasi atau pemilihan umum, dan hanya 2 kandidat yang mencalonkan dalam pemilu tersebut. Kedua kandidat ini sudah pasti mempunyai ide dan gagasan dalam memajukan negara, yang sudah tentu ide dan gagasan tersebut saling bertolak belakang dalam memajukan perekonomian negara. Lalu, bayangkan jika rasionya hanya 1 dari 10 saja dari rakyat yang apatis dan tidak peduli terhadap gagasan dan ide yang disampaikan oleh kandidat-kandidat pemimpin tersebut. Sehingga mereka hanya sembarang memilih pemimpin atas dasar yang kurang rasional, seperti popularitas dan kedekatan emosional, maka itu bisa berdampak pada hasil pemilihan tersebut, yang bisa jadi dapat mengangkat calon pemimpin yang kurang kompeten. Hal ini akan berdampak terhadap segala kebijakan yang akan terbit nanti. Kebijakan yang lahir dari seorang pemimpin yang tidak kompeten adalah kebijakan yang tidak bisa mewujudkan tujuan yang diharapkan secara umumnya, dan cenderung tidak berpihak pada kepentingan rakyat secara ekonomi khusus. Dilanjutkan dengan perumpamaan, katakanlah pemimpin yang diangkat nanti sebagai contoh akan menaikkan tarif pajak, yang dianggap pemimpin tersebut dari pungutan pajak dapat membantu mengukuhkan anggaran dasar negara untuk mendevelop infrastruktur negara, akan tetapi justru dengan kenaikan tarif pajak tersebut menjadikan daya beli rakyat melemah, lalu memicu hambatan-hambatan yang menekan ekonomi dari terus berkembang. Melanjutkan dari perumpamaan sebelumnya, kenaikan tarif pajak secara teori mendorong pihak asing untuk memindahkan dana, modal, dan uang mereka kepada negara dengan pajak yang lebih rendah. Jika hal ini terjadi, jumlah bisnis dan perusahaan yang didirikan oleh pihak asing di dalam negeri akan menurun. Penurunan ini juga menjadi indikasi bahwa lapangan pekerjaan semakin menyempit. Dengan berkurangnya penyedia lapangan pekerjaan, masyarakat cenderung kekurangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sini dapat dipahami bahwa satu kebijakan yang tidak tepat yang diterbitkan oleh sebuah pemerintahan dapat menimbulkan beragam akibat. Sebagai penutup, jika kita merujuk kembali pada analogi sebelumnya, sikap apatis sebagian kecil rakyat dalam proses politik seperti pemilu dapat memberikan dampak besar yang tidak terduga. Ketidakpedulian mereka membuat keputusan pemilu seringkali hanya didasarkan pada suara mayoritas, yang mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan kualitas calon pemimpin tersebut.
Akibatnya, pemimpin yang kurang kompeten bisa terpilih. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk peduli dan aktif berpartisipasi dalam proses politik demi memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah orang yang kompeten dan mampu membuat kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dari sini, terkadang hal yang kita anggap sepele justru besar ke kehidupan kita bersama. Multiplier effect atau efek ganda berantai yang bermula dari sikap peduli kita justru menjadi penentu nasib negara ke depan. Semoga kita menjadi rakyat yang sentiasa ingin ambil tahu segala isu politik, hukum, dan birokrasi, sehingga kita selalu siap dan siaga dengan apa-apa kemungkinan yang berlaku. Semoga Tuhan sentiasa memberkati dan merahmati negeri